Hidup sehat pemirsa, dan itu tadi adalah tokoh-tokoh yang menderita penyakit paru nih ya. Tapi sebenarnya jadi ini ya, ada pertanyaan nih, itu Michael Schumacher itu ternyata sembuh dan tentunya masyarakat juga pasti penasaran nih ya. Ini sebenarnya bisa sembuh apa sering balapan atau gimana ya? Tapi kan pasti ada pertanyaan ya, sebenarnya bisa sembuh atau enggak sih sebenarnya ya kan? Nih tapi ada fakta mitos. Yes, betul sekali nih, belum terjawab. Infeksi paru ini dapat terjadi akibat komplikasi diabetes. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, jadi komplikasi akibat diabetes betul adalah fakta. Fakta. Ya, kasusnya juga banyak itu di situ banyak. Jadi karena kita tahu penyakit diabetes itu kita bilang the great ya, karena kalau orang terkena diabetes itu biasanya kan bahasa awamnya kadar gulanya tinggi banget. Nah, kadar gula yang tinggi tersebut dapat merusak organ paru. Itu dia. Itu yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi paru sehingga peradangan dan mengakibatkan parunya jadi rusak. Ya, jadi gampang terjadi ya karena penurunan fungsi paru tadi ya, dokter ya. Betul. Jadi risiko infeksinya jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Betul. Oke. Nah, tapi kan tadi kita lihat ada tokoh Michael Schumacher tuh ternyata sembuh, dokter. Nah, fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Infeksi paru katanya dapat disembuhkan. Fakta atau mitos? Fakta. Karena kalau misalkan begini, penyakit paru yang paling gampang sampai berat. Kan ada gitu kan. Jadi bukan berarti orang penyakit paru itu sama dengan tamat, enggak ya. Karena kalau penyakit paru nggak bisa disembuhkan, nggak ada dokter paru yang pasti. Jelas nggak ada. Nggak ada yang mau jadi dokter paru tuh. Karena kenapa? Jadi bunuh diri jadi ya kan, nggak mungkin. Jadi itu kan sebagai penyakit paru dapat disembuhkan, fakta. Karena kenapa? Karena penyakit paru yang paling gampang ISPA dulu. Infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, bronkitis dulu. Terus kemudian, nah itu sampai yang lebih berat yaitu namanya pneumonia, peradangan pada seluruh paru. Itu dia. Oke, jadi pada intinya kalau diobati dengan benar, dengan tepat gitu kan, itu juga bisa sembuh. Tepat waktu juga ya dok ya. Iya betul sekali ini ya. Jadi memang bisa disembuhkan, apalagi tadi udah disebutkan ya, infeksi paru ya memang karena mikroorganisme. Kalau mikroorganismenya udah hilang ya sembuhlah gitu ya. Oke, nah tentunya nih ya masyarakat juga perlu tahu, dokter ikhlas apa nih yang perlu diketahui ya masyarakat? Iya. Ya itu adalah tipsnya nih dokter, supaya bisa mencegah terjadinya penyakit infeksi paru. Dan kalau misalnya sudah terkena infeksi paru nih, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat minimal sebelum ke rumah sakit deh dok? Silakan dokter. Jadi kalau misalkan yang sering saya utarakan di rumah sakit atau ke teman-teman, itu pertama adalah pola hidup sehat dulu. Betul. Pola hidup sehat itu antara lain yang paling gampang dan nggak susah adalah hindari rokok. Karena banyak pasien di rumah sakit, hampir, saya nggak ngomong 100% ya, 99% itu pasien semuanya ngerokok. 99%. Jadi nggak ada cerita, ibaratnya Bapak merokok, oh saya dok nggak merokok, tapi saya nggak puas. Nggak merokok kapan? Baru kemarin. Nah kayak gitu kan. Jadi itu dulu. Kebiasaannya dia. Jadi nggak merokok itu adalah pada saat menghadap saya, betul nggak ngerokok. Tapi kemarinnya ngerokok gitu. Nah terus ini ada yang lagi jadi yang masalah. Biasanya ngeles dok, oh aku cuma social smoker aja kok. Iya. Gitu. Nah itu banyak. Itu juga tapi intinya merokok sama aja itu, sama aja. Jadi saya yang merokok cuma karena maaf ya buang air besar, habis buang air besar, habis makan karena mau sama aja intinya merokok juga. Itu yang pertama. Karena orang Indonesia ini kalau nggak merokok mungkin belum Indonesia kali. Jadi banyak banget seperti begitu. Jadi pertama pola hidup sehat, kemudian hindari rokok. Nah pengobatannya seperti apa dokter? Kalau pengobatannya kalau sudah kena penyakit akibat merokok itu susah. Masalahnya adalah merokok itu dapat merusak saluran napas. Saluran napas yang dirusak adalah kalau kita ngeliat ada silianya. Silia itu kayak bulu-bulu getarnya yang untuk menyaring kuman yang masuk ke dalam saluran napas.
ini rusak sehingga orang tersebut batuk. Nah, inilah yang jadi masalah kalau orang dengan akibat rokok tersebut, dia akan batuk. Karena kenapa? Silianya nggak ada. Kedua, gampang masuk infeksi-infeksi yang lain. Nah, kalau pengobatan infeksi paru disesuaikan dengan penyebabnya. Dengan penyebabnya dulu. Ya, jadi kalau misalkan dokter ya, Dok? Betul, kalau misalkan karena bakteri, kita menemukan bakteri, nanti harus kita antibiotik bakteri gitu ya. Ya, kalau ada virus, jamur ya anti jamur, virus, antivirus, parasit ya juga antiparasit. Pada intinya bisa disebutkan. Yes, betul sekali. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Sangat jelas. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk masyarakat semuanya dan jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Enita Arlin. Saya Dr. Eklas Indonesia. Hidup sehat. Bye-bye.